Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Rahma Agustin selaku moderator sekaligus penyampaian materi pada pagi hari ini, di mana kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai Special Directories and File pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Pak Eko Subyantoro. Pada presentasi kali ini, saya bersama rekan-rekan saya yaitu Agung Triwijaya, Ade Fatria Indah Fajari, Alivia Rahmanita, Niken Salendri Wicaksono. Selanjutnya, penjelasan materi yang akan disampaikan oleh Saudara Agung Triwijaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Triwijaya, NPM 2175-3039. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan Linux Essential Chapter 18. Yang pertama ada introduction atau pendahuluan. Di dalam sebagian besar keadaan, izin Linux dasar, baca, tulis, dan eksekusi cukup untuk mengakomodasi kebutuhan keamanan pengguna individu atau organisasi. Namun, ketika beberapa pengguna perlu bekerja secara rutin pada direktori dan file yang sama, di sini mungkin tidak cukup. Izin khusus Tweet, setgit, dan StickyBit dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Lanjut. Nah, di sini ada Tweet. Ketika izin Tweet diatur pada file binner yang dapat dieksekusi program, file binner dijalankan sebagai pemilik file, bukan sebagai pengguna yang mengeksekusinya. Di sini diatur pada beberapa utilitas sistem, sehingga dapat dijalankan oleh pengguna biasa, tetapi dijalankan dengan izin root, memberikan akses ke file sistem yang biasanya tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Pertimbangan skenario berikut, di mana pengguna atau sysadmin mencoba untuk melihat konten file. This is shadow. Izin aktif, this is shadow, tidak mengizinkan pengguna normal untuk melihatnya atau memodifikasi file tersebut. Karena file tersebut dimiliki oleh root pengguna, administrator untuk sementara dapat mengubah izin untuk melihat atau memodifikasi file ini. Sekarang, pertimbangkan password dengan perintah itu. Ketika perintah ini dijalankan, itu akan mengubah shadow file yang tampaknya tidak mungkin karena perintah lain yang sysadmin dijalankan pengguna yang mencoba mengakses file ini jadi gagal. Jadi, mengapa sysadmin atau pengguna dapat memodifikasi shadow file saat menjalankan password perintah, padahal biasanya pengguna ini tidak memiliki akses ke file tersebut. Perintah password memiliki set izin Tweet khusus. Ketika password perintah dijalankan dan perintah mengakses shadow file, sistem bertindak seolah-olah pengguna yang mengakses file adalah pemilik password perintah atau pengguna root, bukan pengguna yang menjalankan perintah. Kita dapat melihat di sini
di setel dengan menjalankan ls l. Nah, perintah tersebut. Perhatikan output dari ls perintah di atas. Izin Stuit diwakili oleh S. Izin pemilik di mana izin eksekusi biasanya diwakili. Huruf kecil S berarti Stuit dan izin eksekusi ditetapkan. Sedangkan huruf S besar berarti hanya Stuit dan bukan izin eksekusi pengguna yang di-setel. Seperti izin baca, tulis, dan eksekusi, izin khusus dapat diatur dengan cmode. Dengan perintah cmode menggunakan metode simbolis dan oktal. Untuk menambahkan izin switch secara simbolis, kita dapat menjalankan cmode u plus s file. Untuk menambahkan izin switch secara numerik, tambahkan 4000 ke izin file yang ada. Anggap file awalnya memiliki 775 untuk izinnya dalam contoh berikut, cmode 477 file. Untuk menghapus izin switch secara simbolis, kita dapat menjalankan cmode u per s file. Untuk menghapus izin switch secara numerik, kurangi 4000 dari izin file yang ada, yaitu cmode 0775 file. Sebelumnya, kami mengatur izin dengan metode oktal menggunakan kode 3 digit. Ketika kode 3 digit diberikan, cmode perintah mengasumsikan bahwa digit pertama sebelum kode 3 digit adalah 0. Hanya ketika 4 digit ditemukan, izin khusus ditetapkan. Jika 3 digit ditentukan saat mengubah izin, pada file yang sudah memiliki set izin khusus, digit pertama akan diatur ke 0 dan izin khusus akan dihapus dari file. Next. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu setkit. Setkit ini sebenarnya sama saja dengan setwit, tetapi yang membedakannya adalah setkit ini untuk men-set ID pada grup. Izin setkit ini mirip dengan setwit, tetapi menggunakan izin pemilik grup, karena ada dua bentuk izin setkit, yaitu setkit pada file dan setkit pada direktori. Perilaku tersebut tergantung pada apakah itu diatur pada file atau pada direktorinya. Lalu yang selanjutnya yaitu setkit pada file. Izin setkit pada file sangat mirip dengan setwit. Itu memungkinkan pengguna untuk menjalankan file biner yang dapat dieksekusi dengan cara memberi akses grup tambahan atau sementara. Lalu sistem memungkinkan pengguna yang menjalankan perintah untuk secara efektif menjadi milik grup yang memiliki file, tetapi hanya dalam program setkit tersebut. Contohnya yaitu setkit pada file dapat dieksekusi dengan menggunakan perintah /user/bin/wall. Lalu perhatikan izin file serta pemilik grup. Nah, Anda dapat melihat bahwa file ini disetel oleh kehadiran S dalam posisi eksekusi grup karena executable ini dimiliki oleh TTY. TTY itu sendiri yaitu Tentative Preventer yang merupakan perintah untuk mencetak nama berkas yang terhubung ke input standar melalui output. Lalu, akses ini penting karena perintah user/bin/wall ini mengirimkan pesan ke terminal yang dilakukan dengan menulis data file seperti berikut ini. Sysadmin localhost ls/dev/tty tanda tanya. Lalu perhatikan bahwa TTY group memiliki izin menulis pada file di atas sementara pengguna yang tidak berada dalam TTY group atau grup TTY
tidak memiliki izin pada file ini. Tanpa izin setgit yang menggunakan perintah /user/bin/pol ini, maka perintah tersebut akan gagal atau tidak bisa berjalan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Livia Rahmanita. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Niken mengenai setgit pada directory. Saat diatur pada directory, izin stygit menyebabkan file yang dibuat directory dimiliki oleh grup yang memiliki directory secara otomatis. Perilaku ini bertentangan dengan bagaimana kepemilikan grup file baru biasanya berfungsi, karena secara default file baru adalah grup yang dimiliki oleh grup utama, pengguna yang membuat file. Selain itu, setiap direktori yang dibuat dalam direktori dengan izin set izin setgit, maka dimiliki oleh grup yang dimiliki direktori setgit. Tetapi direktori baru secara otomatis juga memiliki setgit yang disetel. Dengan kata lain, jika sebuah direktori adalah setgit, maka setiap direktori yang dibuat dalam setgit tersebut mewarisi izin setgit. Secara default, ketika kita mengetikkan ls, perintah akan dijalankan pada direktori, maka akan mengeluarkan sebuah informasi file yang ada di dalam direktori. Lalu untuk informasi secara akuratnya, maka kita mengklik ls, lalu min ld, lalu tmp, lalu data. Maka disitulah kita mendapatkan informasi tentang file yang ada pada direktori. Selanjutnya, biasanya file yang dibuat oleh pengguna sysadmin ini dimiliki oleh grup utama mereka, juga disebut dengan sysadmin. Jadi grup utama dimiliki oleh sysadmin, maka kita akan ingin mendapatkan informasi dari grup utama dari sysadmin ini, maka kita akan mengetikkan di sini id, maka disitulah kita mendapatkan informasi dari grup utama yang ada di sysadmin. Selanjutnya, namun pengguna sysadmin membuat file di tmp data directory setgit. Dari contoh sebelumnya, kepemilikan grup dari file bukanlah sysadmin, melainkan grup yang ada di direktori demo. Nah, maka kita mengklikkan touch tmp data file txt, lalu ls min ld tmp data file text, maka ini akan mengeluarkan informasi dari setgit direktori pada demo. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana cara men-setting setgit. Untuk men-setting setgit, maka kita menggunakan sintaks untuk menambahkan izin setgit secara simbolis, yaitu untuk secara simbolis, maka kita mengklikkan chmod cmod g+s file lalu directory. Itu untuk menambahkan atau menyetel setgit secara simbolis. Selanjutnya, untuk menambahkan secara numerik, kita menambahkan 2000 ke izin file. Lalu di sini kita sebagai contohnya 775 untuk izinnya. Lalu untuk secara numerik, maka kita mengklikkan cmod 2775 file lalu directory. Selanjutnya, untuk menghapus izin setgit secara simbolis, maka kita mengklikkan cmod g-s file lalu directory. Namun bedanya dengan menambahkan g+s. Lalu untuk menghapus izin secara simbolik g-s, seperti itu. Lalu untuk menghapus setgit secara numerik, maka kita mengklikkan cmod, lalu besaran yang akan dihapus,
0775 file lalu directory. Di sini untuk penjelasannya, untuk penghapusan secara numerik, maka kita memerlukan file masukkan 2000, maka di sini 2000-nya dari yang dimasukkan 2000, maka untuk menghapusnya 2000-nya dihilangkan, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Terima kasih kepada rekan saya, Olivia, telah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sticky bit atau bit lengket. Kegunaannya untuk mencegah pengguna lain menghapus file yang tidak mereka miliki direktori bersama. Izin sticky bit atau bit lengket memungkinkan file untuk dibagi dengan pengguna lain serta dapat mengubah izin tulis pada direktori yang membuat pengguna dapat menambah dan menghapus file dalam direktori, akan tetapi file tersebut hanya dapat dihapus oleh pemilik direktori. Tanpa izin khusus, pengguna dapat menghapus file apapun pada direktori termasuk file milik orang lain. Perintah ls digunakan untuk menampilkan bit lengket dengan karakter T dalam kemudian dieksekusi dari izin grup lainnya. Perintah ls min ld atau slice tmp menampilkan pengguna yang mengakses pada direktori tersebut. Perintah chmod o plus t directory. Perintah tersebut untuk mengatur izin sticky bit atau bit lengket secara simbolis atau huruf. Chmod 1775 file directory untuk menyetel izin sticky atau bit lengket secara numerik atau angka. Chmod o-min t directory digunakan untuk menghapus izin sticky bit secara simbolis atau huruf atau karakter. Chmod 0775 directory digunakan untuk menghapus sticky bit secara numerik atau angka. Kemudian materi berikutnya yaitu link atau tautan. Pengguna lain secara rutin memperbarui file dan kita perlu mengaksesnya secara teratur. Namun, nama file yang panjang bukanlah pilihan yang tepat. Maka dari itu, pentingnya tautan dalam permasalahan tersebut. File baru dapat diletakkan di direktori home atau lokasi lainnya. Saat Anda mengakses file tertaut, mengakses tautan slice, mengakses valuable strip information.txt file. Setiap metode penautan, baik secara keras dan simbolis, sehingga menghasilkan keseluruhan akses yang sama tetapi teknik berbeda. Begitulah penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan kepada rekan saya yaitu Ade Fatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fatria Pajari NPM 2175337. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari chapter 18. Bagian 5.1 creating hard links atau membuat tautan keras.
Untuk setiap file yang dibuat ada blok data pada sistem file yang menyimpan metadata file. Metadata mencakup informasi tentang file seperti izin, kepemilikan, dan stempel waktu. Metadata tidak menyertakan nama file atau konten file, tetapi mencakup hampir semua informasi lain tentang file tersebut. Metadata ini disebut juga dengan tabel inode file. Tabel inode file juga menyertakan pointer ke blok lain pada sistem file yang disebut dengan blok data tempat data disimpan. Setiap file pada partisi memiliki nomor identifikasi unik yang disebut dengan nomor inode. Tabel inode tidak menyertakan nama file. Untuk setiap file ada juga entry yang disimpan di area direktori atau blok data yang mencakup hubungan antara nomor inode dan juga nama file. Di blok data untuk /etc direktori akan ada daftar semua file di direktori ini dan nomor inode yang sesuai. Saat Anda mencoba mengakses /etc/passwd file, sistem menggunakan tabel ini untuk menerjemahkan nama file menjadi nomor inode. Kemudian mengambil data file dengan melihat informasi dalam tabel inode untuk file tersebut. Sementara tautan keras adalah dua nama file yang mengarah ke inode yang sama. Jika kedua nama file memiliki nomor inode yang sama, maka mereka pada dasarnya adalah file yang sama. Anda dapat mengakses data file menggunakan salah satu dari nama file tersebut. Saat menjalankan ls-l perintah, nomor yang muncul untuk setiap file antara izin dan pemilik pengguna adalah nomor hitungan tautan. Nomor jumlah tautan menunjukkan berapa banyak tautan keras yang telah dibuat. Saat perintah ln digunakan untuk membuat tautan keras, jumlah tautan bertambah 1 untuk setiap nama file tambahan. Bagian 5.2 Creating Symbolic Links atau membuat tautan simbolis. Tautan simbolis juga disebut dengan tautan lunak. Hanyalah sebuah file yang menunjuk ke file lain. Untuk membuat tautan simbolik, gunakan -s opsi dengan ln. Perhatikan bahwa bit pertama dari ls-l adalah output L karakter yang menunjukkan bahwa jenis file adalah tautan. Saya sudah bersuara sekali menjelaskan tentang chapter 18 ya, di mana arti dibandingkan arti dengan simbolik ya, dan kita tahu keuntungan dari arti itu adalah itu tidak memiliki kelemahan atau ya tidak memiliki satu titik pun kegagalan. Sedangkan untuk simbolik ini bagaimanapun memiliki satu titik kegagalan. Satu titik kegagalan di file asli. Perhatikan contoh bawah. Akses ke data gagal jika file data dihapus. File datanya asli dihapus. Nah, file my.txt ini adalah tautan simbolis dari txt file. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini jika file asli txt ini dihapus, maka
semua file yang dominannya termasuk my.txt ini itu tersebut kan. Oke. Dan sini ada juga soft link, dimana memiliki keuntungannya itu lebih mudah dilihat. Kadang kita sulit mengetahui di mana arti itu berada. Jika kita melihat file biasa dengan jumlah turutan yang satu, kita bisa menggunakan perintah pipe dengan pencarian minum untuk menemukan file yang memiliki nomor node yang sama. Untuk menemukan node, pertama-tama kita menggunakan perintah ls garis i di sini ya. Ini terlebih dahulu kita cari ls. Oke, selanjutnya soft link ini yaitu lebih visual, tidak memiliki perintah tambahan lainnya selain perintah ls tadi. Keuntungan lainnya dari soft link adalah bisa melakukan file apapun, karena setiap sistem file memiliki kumpulan node yang terpisah, dan hard link tidak dapat dibuat untuk mencoba validasi dari sistem tersebut. Contoh yang sebelumnya, hard link itu dibuat di antara file boot, mengalami kegagalan karena ini memiliki serangkaian nomor node yang unik, yang tidak dapat digunakan di luar file sistem tersebut. Namun karena link simbolik ini menuju ke file lain menggunakan nama pet, Anda dapat menggunakan atau membuat tautan atau soft link pada sistem lain. Dan keuntungan lain juga bahwa soft link ini dapat menuntutkan ke directory. Oke. Keterbatasan atau limit dari hard link ini bahwa mereka tidak dapat membuat directory. Alasannya untuk pembatasan ini bahwa sistem operasi itu sendiri menggunakan
link ini untuk menentukan hierarki sebuah struktur direktori. Contoh berikut merupakan contoh pesan yang ditampilkan jika Anda mencoba menekan hard link ke direktori seperti yang di sini. Itu tidak diizinkan. Nah, sedangkan melakukan singularity itu diizinkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Chandriswa yang telah memaparkan chapter 18. Baiklah, di sini saya selaku moderator akan melanjutkan, yaitu mengenai materi tugas lab yang akan disampaikan oleh kepada Saudari Ade Fatria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fatria Fajari, NPM 21753037. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal dalam chapter 18 bagian lab, yaitu tentang yang cara melihat file dengan izin khusus dan juga membuat tautan keras dan juga lunak. Yang pertama, kita akan membuat izin khusus. Itu ada di bagian nih, kita akan membuat sebuah izin khusus. Langkah pertamanya yaitu dengan menggunakan min D opsi untuk ls informasi direktori daftar perintah yang dikombinasikan dengan L opsi itu menunjukkan kepemilikan dan izin untuk file direktori. Sekarang kita coba dulu. Enter. Di sini akan menunjukkan tanggal dan juga waktu saat kita mengakses perintah tersebut. Kemudian kita coba yang perintah di bawahnya. Nah, di sini ada tanggal tapi berbeda dengan tanggal yang ada di atasnya. Direktori /tmp dan /var tmp yang ini dibaca, ditulis, dan dapat diakses untuk semua orang. Selain direktori home pengguna, dua direktori sementara ini adalah lokasi dalam sistem berkas di mana pengguna biasa dapat membuat berkas atau direktori baru. Jika semua pengguna dapat membuat file baru, maka mereka juga dapat menghapus file yang ada. Ini karena izin menulis pada direktori memberi pengguna kemampuan untuk menambah dan menghapus file dalam direktori. Izin khusus ini berarti bahwa meskipun setiap orang dapat menambahkan file dalam direktori ini, hanya pengguna yang membuat file lah yang mampu atau yang dapat menghapus file tersebut. Baik, saya akan melanjutkan dari 18.2.2 step yang kedua. Kita lihat terlebih dahulu dari DJ Sudo. Dan itu kita coba perintah berikut.
Selanjutnya menunjukkan bahwa pengguna memiliki izin baca. Nah, grup dari shadow memiliki izin baca dan lain tidak memiliki izin baca. Seperti file lain yang ditemukan dalam shadow file shadow tersebut berisi informasi khusus host. Mana secara khusus ini membersihkan kata sandi transkripsi dari semua akun yang menggunakan lokal dan informasi tentang password atau berapa lama password tersebut bagus. Nah, ketika pengguna memperbarui sandi mereka dengan password, perintah itu password tersebut akan mengeksekusi dengan chip khusus yang disebut Setui. Setui ini yang akan dibahas nanti. Nah, izin Setui ini merupakan file eksekusi sebagai pengguna yang memiliki file. Pengguna yang benar-benar menjalankan perintah. Perintah yang sini dan izin eksekusi pengguna ini menunjukkan bahwa file dan izin Setui yang diset. Sehingga dijalankan bagi pengguna yang memilikinya. Ya. Dengan demikian, perintah password ini dapat diperbarui akan dijalankan oleh share-root atau pengguna root. Dan ingat bahwa pengguna root dapat mengedit file apapun. Dapat mengedit file apapun lepas dari daripada file tersebut. Oke, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan kembali oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk ke step keempat atau langkah keempat, itu dilihat dari izin perintah /usr/bin/vol, ada ls -l/usr/bin/vol. Output sekarang menunjukkan S di kolom eksekusi untuk grup sysadmin @localhost ls -l/usr/bin/vol. Ya, langsung aja coba ls -l kasih usr/bin
slash wall, enter. Oke, dia seperti itu. Kolom SD group eksekusi menunjukkan bahwa file ini memiliki set izin setgrid, sehingga dijalankan sebagai grup yang memilikinya. TTY, alih-alih grup pengguna yang menjalankan perintah. Dengan demikian, wall perintah dapat menulis ke semua terminal TTYS saat dijalankan sebagai TTY group. Oke, dengan catatan ini sangat mirip dengan izin Stuit, tetapi alih-alih menjalankan perintah sebagai pengguna pemilik program, perintah dijalankan sebagai pemilik grup program. Pertimbangan ini dan jadi pertimbangan sejauh ini kita telah melihat 3 jenis izin khusus: sticky bit pada direktori, Stuit pada file yang dapat dieksekusi, dan setgrid pada file yang dapat dieksekusi. Seperti yang telah terlihat, ketiga tipe ini ada pada sistem yang khas. Satu lagi jenis izin khusus dapat digunakan. Izin setgrid juga dapat diterapkan ke direktori, drw, xrw, srwx, 2 root, demo 4096, OTC 30, 23, 20, TMP data. Jika kita melihat kolom eksekusi untuk grup yang memiliki direktori, maka direktori tersebut memiliki izin setgrid. Ketika sebuah direktori memiliki izin setgrid, maka setiap file atau direktori baru yang dibuat di direktori tersebut akan secara otomatis dimiliki oleh grup pemilik direktori tersebut, bukan oleh grup pengguna yang membuat file tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu ada tautan keras dan lunak. Nah, di dalam tugas ini, kita akan membuat dan menggunakan tautan keras dan lunak. Oke, next. Materi yang selanjutnya yaitu tautan keras dan lunak. Di dalam ini Anda akan membuat dan menggunakan tautan keras dan tautan lunak. Langkah pertama yaitu ubah ke direktori home Anda dengan cara mengetikkan perintah cd. Lalu enter. Kemudian step kedua, buat file dengan nama source berisi teks data dengan menggunakan pengalihan. Lalu ketikkan perintah seperti perintah di samping, yaitu echo _2 data tanda petik lalu search. Langkah yang ketiga yaitu menggunakan opsi dengan ls perintah mencetak nomor indeks file dengan mengetikkan perintah seperti gambar di samping. Karena output yang disorot menunjukkan bahwa file tersebut memiliki nomor inode. Nah, nomor inode ini akan bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya dengan jumlah tautan 1. Nah, nomor tautan ini bervariasi dari satu sistem ke sistem lainnya. Nah, sistem operasi Linux ini menggunakan inode untuk melacak informasi tentang file entry directory, mengaitkan inode dengan nama file, dan membuat tautan keras, membuat entry directory yang lain terkait dengan inode yang ada, dan akan menambah jumlah tautan. Nah, tautan keras memungkinkan Anda untuk menggunakan beberapa nama untuk merujuk ke file yang sama. Jika salah satu file nama ini terhapus, maka nama lain masih dapat digunakan untuk merujuk ke file yang akan dituju. Bahkan nama-nama lain ini dapat digunakan untuk membuat tautan tambahan. Nah, semua file ini dianggap setara karena semua merujuk ke inode yang ada.
Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Rahma Agustin. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tautan keras dan lunak. Di sini kita akan membahas mengenai perintah ln atau link yang digunakan untuk membuat tautan antar file yang memiliki dua argumen. Argumen pertama yaitu nama file yang telah dibuat untuk ditautkan disebut target. Dan argumen kedua yaitu nama file baru yang akan ditautkan ke target atau argumen pertama. Maka dari itu kita ketik perintah ln search hard link, enter. Perintah tersebut digunakan untuk membuat tautan yang bersumber dari tautan keras. Kemudian kita ketik perintah ls min li search hard link, yaitu gunanya untuk menampilkan isi file yang bersumber dari tautan keras. Kemudian perintah ln digunakan untuk membuat tautan keras lain ke sumber file. Maka dari itu kita ketik perintah ln hard link ln source, maaf salah, ln source hard link, tuh, enter, yaitu gunanya untuk membuat tautan antar file dari sumber tautan keras kedua yang telah kita buat. Kemudian kita ketik perintah ls min li hard link to search, yaitu untuk menampilkan file tautan kedua yang telah kita buat yang bersumber dari tautan keras. Kemudian perintah rm digunakan untuk menghapus file. Maka dari itu kita ketik perintah rm hard link to enter. Guna perintah tersebut yaitu untuk menghapus file tautan keras kedua yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian kita ketik perintah ls min li search hard link, enter, yaitu gunanya untuk menampilkan isi file yang terdapat pada tautan keras yang telah kita hapus pada tautan keras kedua. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Baik, di sini saya Olivia Rahmanita akan menjelaskan kelanjutan dari lab 18 tahap 7, yaitu mengenai menghapus hard link dan menambahkan sort file secara detail. Maka kita akan mengklik rm
lalu hard link. Kemudian untuk menambahkan source ls, lalu li, lalu source min li source, lalu kan seperti ini. Dia akan menambahkan sort. Selanjutnya langkah ke-8 yaitu jenis tautan lain yang dapat dibuat dikenal sebagai tautan simbolik atau tautan lunak. Tautan simbolis tidak menambah jumlah tautan file yang ditautkan. File tautan simbolik memiliki inode dan jenis filenya sendiri, alih-alih menautkan berbagai inode. Jadi itu untuk tahap 8 ini, dia lebih menjelaskan mengenai output yang disorot untuk menunjukkan bahwa soft link dan short file memiliki inode yang berbeda. Yaitu kita akan mengklik. Jadi ini menjelaskan tentang soft link dan short. Itu kita akan mengklik ln, lalu s soft link. ln min s soft link, lalu kita mengklik sort ls min li source soft link. Nah, maka di sini kita akan menemukan inode yang berbeda antara soft link dan short. Selanjutnya tahap ke-9 itu menjelaskan kita membuat simbolik ke directory porch dan menampilkan tautannya. Di sini kita akan mengetik ln min s porch-nya crossdir, lalu ls min l crossdir. Nah, keberhasilan perintah ini menunjukkan bahwa tautan lunak dapat merujuk ke direktori dan bahwa mereka dapat menyeberang dari satu sistem ke sistem lainnya. Jadi untuk menyeberang dia bisa menggunakan crossdir seperti itu, yang merupakan dua hal yang tidak dapat dilakukan tautan seperti itu. Jadi untuk merujuk direktori yaitu bisa menggunakan ln crossdir lalu crossdir seperti itu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.